Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan suara Bu Naina ya. Hari ini kita akan membahas aspek penyuntingan grafika yang lain, yaitu mengenai tata letak. Kemarin kita sudah belajar 3 aspek sebelumnya ya. Ada aspek huruf, ada aspek warna, dan juga ada aspek ilustrasi. Nah, hari ini kita akan membahas aspek yang keempat, yaitu tata letak. Baik. Untuk cakupan materinya yang hari ini akan kita bahas itu ada 4, yaitu mengenai konsep tata letak itu sendiri, kemudian elemen tata letak, ya. Jadi apa saja sih yang harus ada dalam sebuah tata letak, gitu. Kemudian prinsip-prinsip dalam membuat tata letak dan juga unsur kelayakan tata letak dalam sebuah buku. Baik, kita bahas yang pertama ya, yaitu konsep tata letak. Nah, apa sih tata letak gitu? Kalau ini kan kemarin, mungkin, ada mahasiswa yang bertanya juga ya, sempat bertanya, apakah tata letak itu sama seperti penyajian dalam aspek kelayakan buku teks gitu ya? Beda ya, jadi kalau penyajian ini seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, saya agak lupa itu, kalau penyajian itu adalah pola ya, pola pemikiran atau konsep yang disajikan dalam sebuah buku, ya. Apakah konsepnya deduktif, apakah konsepnya induktif, seperti itu. Nah, kalau konsep tata letak ini ya layout-nya atau, bisa dikatakan bahwa itu konsep ya, konsep desainnya, perwajahannya itu seperti apa. Nah, jadi pada dasarnya layout itu dapat dijabarkan sebagai tata letak elemen-elemen desain ya. Jadi kata kunci di sini adalah ada elemen-elemen desainnya terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Jadi di sini ya unsur-unsur elemen desain yang dibawa itu ya bisa berupa teks, kemudian gambar, foto, garis, bidang ya yang kemudian diletakkan pada sebidang lembar kerja ya, bisa berupa kertas di Word atau misalnya Anda pakai aplikasi yang lain ya. Kita harus tata, kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis buku, seperti itu. Nah, seorang eh, yang bekerja untuk melayout atau membuat tata letak itu disebut Eee, desainer ya, arsiteknya gitu. Nah, untuk elemen-elemen tata letak di sini, kalau di buku, di bahan ajar yang sudah saya berikan pada Anda, itu saya sudah berikan contoh terlebih dahulu ya. Nah, mungkin antara contoh dengan penjelasan di bawahnya itu mungkin agak berbeda. Artinya begini, saya mendapatkan dari beberapa sumber ada elemen-elemen wajib yang harus hadir dalam sebuah buku ya. Misalnya adalah elemen judul, kemudian body text itu kan memang harus ada ya. Kemudian halaman itu kan harus ada dalam buku. Tapi juga ada elemen-elemen yang tidak harus hadir di dalam buku ya. Jadi untuk elemen tata letak ini tidak harus semua yang saya sebutkan di dalam bahan ajar Anda itu harus ada, tidak harus ya. Artinya begini, seorang desainer tata letak atau seorang desainer layout itu bisa menyesuaikan elemen-elemen apa yang diperlukan yang nantinya itu bisa menyampaikan pesan isi buku yang ingin disampaikan oleh si penulis begitu. Jadi, seorang desainer tata letak itu tidak boleh subjektif ya, bahwa dia orangnya misalnya kalem, berarti warna-warna yang dipilih itu warna-warna yang kalem. Itu tidak seperti itu. Tapi tata letak mulai dari pemilihan warna, garis, gambar ya, kemudian bagaimana dia membagi gambar di sisi kanan, kiri, atau bentuknya lingkaran atau kotak, itu semuanya harus memuat pesanan ya, memuat pesan yang disesuaikan dengan isi bukunya. Nah, jadi untuk
elemen-elemen tata letak ini nanti mungkin ada beberapa yang di contoh itu tidak ada gitu ya. Bukan berarti bahwa elemen tersebut boleh dihilangkan, itu tidak. Tapi semua itu bergantung dari kebutuhan bukunya gitu ya. Itu yang menjadi dasar dulu pada Anda semuanya didasarkan dulu pengertiannya bahwa untuk elemen tata letak ini ada elemen-elemen yang memang wajib hadir ya, dan juga ada elemen-elemen yang tidak harus hadir. Yang artinya itu menyesuaikan kebutuhan buku masing-masing. Nah ini ya contoh yang saya lampirkan di bahan ajar Anda. Ini buku standar ya, buku yang ada di majalah ya. Ini saya ambil dari contoh yang ada di majalah. Ada running head, credit, headline, intro atau kicker, image caption, ya. Kemudian folio, full quote, body copy, subhead, byline, dan seterusnya. Nah, untuk elemen-elemen itu sendiri dibagi menjadi 3. Baik, mohon maaf sedikit terjeda ya. Ada 3 elemen ya, ada 3 elemen yang membuat tata letak itu akan lebih maksimal seperti itu ya. Nah, elemen-elemen ini ada disebut dengan elemen teks ya, kemudian elemen teks itu berarti yang terlihat kan di bagian depan seperti yang tadi ya, seperti yang slide sebelumnya. Nah, yang seperti ini maksudnya adalah elemen teks, kemudian ada juga elemen visual dan juga invisible elemen. Nah, jadi coba kita bahas satu persatu ya. Judul. Kalau judul ini merupakan elemen wajib ya. Ini harus ada ya di dalam sebuah buku ya, majalah, koran ya, judul, subjudul itu harus ada ya. Judul itu harus diberi ukuran yang besar. Nah, ini untuk membedakan dari elemen tata letak lainnya karena judul itu ibaratnya apa ya, gongnya gitu ya. Selain dari ukuran ya, pemilihan sifat yang tercermin dari huruf itu harus menarik perhatian. Karena ini estetisnya nanti diperhatikan ya. Jangan lupa kalau judul itu kita harus memilih huruf-huruf yang tegas seperti itu. Bu, kalau misalnya untuk novel gimana Bu gitu ya? Kadang kan kalau untuk novel judul-judul atau subjudulnya itu kan tidak semuanya tegas ya. Karena ini mungkin ada satu faktor gitu ya, yang membuat karya sastra itu mungkin berbeda dengan karya yang lain. Dalam karya sastra kita boleh melanggar sebuah aturan demi estetis gitu. Nah, jadi mungkin kalau dalam karya sastra kita hurufnya itu nggak tegas Bu, tapi banyak sulur-sulurnya ya. Mungkin itu menunjukkan atau ada pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis buku gitu ya. Kemudian deck, ya, deck ini merupakan gambar singkat tentang topik yang dibicarakan di body text. Nah, kalau deck ini deck ya, deck itu ini ya satu bagian utuh ini ya disebut dengan deck. Kemudian byline itu berisi nama penulis yang kadang juga disertai dengan jabatan atau keterangan singkat lainnya. Misalnya reporternya atau apa gitu ya. Kemudian body text ini unsur wajib juga ya. Jadi isi naskah artikelnya ini harus ada ya. Kemudian subjudul, artikel yang panjang biasanya dibagi ke dalam beberapa segmen. Nah, subjudul ini tidak wajib, ya artinya tidak harus ada subjudul. Tapi kalau teksnya terlalu panjang, itu baiknya diberikan subjudul agar apa? Pembaca itu memiliki jeda, ya, dalam membaca. Jadi tidak bosan. Kemudian full quotes, saya nggak tahu ya ini cara bacanya seperti apa, semoga benar ya, karena ini istilahnya sebenarnya menggunakan bahasa asing, karena saya sendiri belum menemukan sumber elemen teks yang menggunakan bahasa Indonesia. Baik, pada awalnya full quotes ini merupakan cuplikan perkataan atau tulisan seseorang. Nah, tapi sekarang ya full quotes itu
mengalami perluasan ya. Jadi di dalam full quotes itu kita bisa mengambil dari sebagian isi body text yang dianggap sebagai pokok pikiran naskah gitu ya. Misalnya, nah ini seperti ini ya full quotes ini. Kemudian caption ya, caption tuh kalau bahasa Indonesia takarir ya yang udah diambil dari KBBI. Tapi kita tetap menggunakan istilah caption saja ya. Merupakan keterangan singkat yang menyertai elemen visual. Nah, biasanya ini huruf disajikan dengan huruf yang berbeda dan ukurannya lebih kecil. Jadi keterangan gambar. Keterangan gambar itu bisa keterangan gambar itu sendiri, yaitu merupakan gambar apa, ya keterangan apa, atau keterangan itu bisa berupa sumber juga, gitu ya. Jadi misalnya gambar ini didapat dari sumbernya mana, gitu. Kemudian berikutnya callouts itu hampir sama seperti caption ya. Jadi merupakan elemen visual yang memiliki keterangan menyertai elemen visual yang memiliki lebih dari satu keterangan. Terus kemudian kickers. Kickers ini bukan merek sepatu ya, merupakan suatu atau beberapa kata pendek yang terletak di atas judul. Nah, fungsinya ini adalah untuk memudahkan pembaca untuk menemukan topik ya. Jadi topik apa sih yang diinginkan? Nah, biar lebih mudah lihat di bagian keywords-nya. Berikutnya ada initial caps. Ini huruf awal yang berukuran besar. Nah, ini biasanya ya di awal setelah judul kata pertamanya itu awal hurufnya biasanya menggunakan huruf yang ukurannya lebih besar daripada yang lain. Ini fungsinya untuk penyeimbang naskah ya. Tapi tidak wajib ya ini ya. Kemudian indent ini merupakan baris pertama yang menjorok ya. Kemudian ada juga lead line, ini lead line beberapa kata pertama atau seluruh kata di baris paling awal pada tiap paragraf yang dibedakan antar hurufnya. Tapi ini juga tidak wajib. Kemudian spasi antar paragraf ini untuk membedakan antara paragraf satu dengan yang lainnya agar mata tidak lelah ya. Kemudian header dan footer ini area di antara sisi atas kertas dan juga margin atas. Ini juga tidak wajib. Biasanya berisi keterangan ya. Running head ini judul buku atau bab yang sedang dibaca. Nama perangan ada informasi yang berulang-ulang pada tiap halaman. Jadi misalnya ya, ini kalau di Sal India di sini misalnya ada di sini materi mengenai tata letak, ya, diulang per halaman sama. Nah, itu namanya running head. Kemudian catatan kaki ini berisi detail informasi dari sebagian tulisan tertentu dalam naskah jika diperlukan. Artinya catatan kaki ini bukan hal yang wajib juga. Kalau sering ditemukan ya misalnya di dalam karya ilmiah misalnya ya atau buku-buku teks, catatan kaki ini untuk menunjukkan ini sumbernya dari mana. Umumnya seperti itu. Kemudian nomor halaman ini wajib ya, harus ada karena ini untuk memudahkan pembaca untuk menemukan ya, membaca lokasi artikel. Misalnya kalau dalam daftar isi, saya ingin baca mengenai subbab X gitu ya. Nah, subbab X ini ada di halaman berapa? Nah, jadi nomor halaman ini wajib ya, harus ada. Koran pun juga ada nomor halamannya. Kemudian jumps ini berfungsi sebagai informasi kelanjutan halaman dari sebuah artikel. Kalau ada signature, ini informasi dari penyampai pesan. Ini bisa berisi alamat, nomor telepon atau orang yang bisa dihubungi atau informasi tambahan. Jadi misalnya nama penulisnya gitu. Nanti mungkin bawahnya alamat email nih penulis dapat dihubungi melalui email apa. Nah, misalnya seperti itu signature ya, tapi ini tidak wajib juga. Nameplate ini merupakan nama surat kabar, majalah, tablet atau newsletter. Kemudian masthead ya, ini halaman yang berisikan informasi mengenai penerbitan. Ini juga tidak wajib. Kemudian elemen berikutnya ada elemen visual. Ya, elemen visual ini meliputi beberapa hal.
Elemen visual ini untuk memperindah tampilan ya, artinya memang terlihat gitu. Yang pertama adalah foto. Foto ini ya bisa dikatakan wajib dan tidak wajib ya untuk buku-buku seperti majalah, koran, itu yang memang berisi informasi. Foto ini harus dilampirkan sebagai ini ya kredibilitas ya, atau bahwa berita yang ditampilkan itu memang bisa dipercaya. Itu harus ada sumbernya yaitu foto. Buku-buku pelajaran. Kemudian untuk buku-buku pelajaran ya, foto ini juga memberikan kesan tadi ya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh penulisnya itu memang betul-betul bisa dipercaya gitu. Kemudian elemen yang berikutnya itu ada artworks. Ada artworks ini seluruh jenis karya seni yang bukan fotografi, baik itu berupa ilustrasi, kartun, sketsa, dan lain-lain yang dibuat secara manual atau komputer. Nah, ini boleh ya untuk memberikan keterangan tambahan. Jadi misalnya untuk buku-buku SD kelas rendah ya, yang mungkin tidak ada fotonya, bisa digambarkan melalui artworks ini. Kemudian infografik, ini merupakan fakta-fakta atau data-data. Baik, saya ulangi ya, mohon maaf. Berikutnya ada infografik. Ya, ini fakta-fakta dan disertai dengan data statistik biasanya. Nah, ini hasil dari survei, penelitian, dan disajikan dalam bentuk grafik, tabel, diagram, bagan, bisa juga peta, gitu ya. Lalu elemen berikutnya ada elemen garis. Ya, jadi elemen garis ini bisa dikatakan wajib tidak wajib ya. Artinya sebagian besar layouter atau desain layout itu menggunakan garis sebagai elemen desain yang bisa menciptakan kesan estetis gitu. Nah, dalam layout ini garis ini memiliki fungsi untuk membagi area, juga untuk penyeimbang, dan juga untuk mengikat sistem desain supaya terjaga kesatuan. Jadi misalnya di dalam misalnya ada teks, kemudian diberikan keterangan gambar atau foto ya. Terkadang kan si desainer ini memberikan garis ya, garis 1 atau garis 2 atau mungkin garisnya berupa kotak segi 4 seperti itu. Kemudian untuk elemen visual berikutnya, ya, ini ada kotak. Ya, kotak ini bisa berisi artikel yang bersifat tambahan dari artikel utama, misalnya keterangan di dalam buku teks sering ya. Jadi misalnya ada info tambahan atau keterangan tambahan yang diletakkan dalam kotak. Kemudian ada juga insert ya, elemen visual. Ada juga ini ya insert elemen visual yang berukuran kecil yang diletakkan di dalam elemen visual yang lebih besar. Nah, ini fungsinya sebagai pemberi informasi pendukung. Kemudian berikutnya, elemen visual ada juga poin. Ini ada daftar yang mempunyai beberapa baris berurutan ke bawah. Ini biasanya di depan tiap barisnya itu diberi penanda angka atau poin. Ya, ini Anda bayangkan seringkali ya kotak, inset ini dan juga poin itu sering kali muncul di buku-buku teks atau buku-buku pengayaan. Nah, kemudian elemen berikutnya itu adalah invisible element. Nah, kalau misalnya tadi ya, elemen-elemen sebelumnya itu merupakan elemen-elemen yang terlihat dan memang diaplikasikan di tampak layar seperti itu ya, tampak layar. Nah, kalau invisible element ini merupakan kerangka yang fungsinya itu sebagai acuan penempatan seluruh elemen gitu ya. Jadi meskipun tidak terlihat tidak terlihat pada hasil ya, tapi elemen-elemen ini memiliki fungsi yang sangat penting ya. Jadi kalau misalnya di tata letak itu menggunakan
teks yang banyak, nah ini margin dan grid ini menjadi elemen pendukung yang memang harus dikuasai oleh para desainer layout ya. Jadi elemen yang pertama itu adalah margin. Jadi kalau margin itu di kalau Word itu bentuknya tuh kayak itu loh, yang kayak penggaris ya. Jadi menentukan jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang akan ditempati oleh elemen-elemen tata letaknya. Nah, ini fungsinya untuk mencegah agar elemen tata letak itu tidak terlalu jauh ke pinggir gitu ya. Kemudian berikutnya grid. Nah, grid ini bagian dari penggaris tadi ya. Jadi ini inti alat bantu untuk melayout. Jadi fungsinya untuk mempermudah dalam menentukan di mana harus meletakkan elemen tata letak yang lebih konsisten gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam penggaris itu kan ada kayak segitiga-segitiga kecilnya itu, nah itu gridnya. Ini kalau misalnya Anda sering membuat apa sih ya, tulisan yang mungkin harus menggunakan tab, nah ini biasanya menggunakan margin dan grid itu lebih mudah dibandingkan dengan spasi biasa. Baik. Kemudian berikutnya, submateri berikutnya adalah prinsip tata letak. Nah, beberapa prinsip yang harus bukan ditaati ya, melainkan ini menjadi pertimbangan sendiri oleh para desainer layout. Ini untuk membuat tata letak yang objektif dan cenderung dinamis seperti itu ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa sebagai seorang desainer layout, kita tidak boleh subjektif yang kemudian, oh saya sukanya merah, berarti saya bikinnya merah. Oh saya sukanya ini yang huruf sulur, saya mau pakainya huruf, tidak seperti itu. Tapi kita harus menyesuaikan tata letak itu sesuai dengan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis seperti itu. Nah jadi kita harus ini ya mengetahui prinsip-prinsip umumnya itu apa sih gitu ya dalam membuat tata letak yang objektif gitu ya dan lebih dinamis. Baik, yang pertama adalah sequence. Sequence ini urutan atau hierarki atau aliran seperti itu ya. Jadi kita sebelum mendesain, kita harus membuat prioritas terlebih dahulu ya, dengan cara mengurutkan materi-materi atau hal-hal atau informasi dari yang pertama harus dibaca sampai dengan yang terakhir. Nah, dengan begini pembaca itu akan informasi yang tersampaikan itu utuh seperti itu loh, dari informasi yang disampaikan di awal sampai dengan akhir. Kemudian yang kedua adalah emphasis. Emphasis ini teknik memberikan penekanan tertentu pada tata letak. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara memberikan ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan elemen-elemen tata letak lainnya. Kemudian bisa juga dengan cara warna yang kontras dengan latar belakangnya. Atau bisa juga dengan meletakkan di posisi yang strategis dan menarik perhatian, misalnya di tengah-tengah halaman seperti itu. Atau bisa juga menggunakan bentuk yang berbeda dengan sekitarnya. Ya, jadi kalau kita ingin menekankan pada suatu hal di dalam halaman tersebut, atau bisa diletakkan dalam kotak seperti itu ya, artinya ditekankan, dicantumkan hal yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah balance. Balance ini adalah teknik untuk mengatur keseimbangan pada tata letak. Nah, pembagian merata di dalam bidang tata letak itu di sini ada dua jenis keseimbangan ya. Jadi ini juga bergantung jenis bukunya lagi ya. Kita kembali ke jenis bukunya lagi. Ada keseimbangan yang sifatnya itu simetris, ada juga keseimbangan yang sifatnya asimetris seperti itu. Nah, untuk keseimbangan simetris itu bisa dikatakan bahwa keseimbangannya itu sisi yang berlawanan itu sama persis ya, sehingga nanti menciptakan sebuah keseimbangan. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus di bagian tengah, maka itu akan menjadi sebuah cermin gitu.
namanya keseimbangan simetris. Nah, ini untuk biasanya kalau keseimbangan simetris ini digunakan untuk buku-buku yang sifatnya itu formal, gitu ya. Nah, yang kedua adalah keseimbangan yang asimetris. Nah, ini keseimbangan yang sifatnya itu tidak harus seperti cermin ya. Artinya ini lebih ke memberikan kesan itu santai, casual seperti itu. Nah, tapi kalau kita membuat desain yang asimetris, ini desainernya itu harus memiliki apa ya? Istilahnya kreativitas yang tinggi gitu loh. Agar apa? Bentuk yang nantinya itu dibuat itu tidak terkesan monoton seperti itu. Karena itu membutuhkan kreativitas dan tidak norak ya, tidak monoton tapi juga tidak norak gitu. Kemudian Unity ini menciptakan kesatuan secara keseluruhan. Maksudnya elemen-elemennya itu ketika nanti dilihat menjadi sebuah kesatuan itu ya tadi bagus, seimbang, tampak memang layak dilihat mata seperti itu ya. Nah, kemudian unsur kelayakan tata letak di sini kita bagi menjadi dua ya, yaitu unsur yang kulit dan juga isi. Nah, untuk kulit sendiri di sini ada 9 hal. Yang pertama adalah penampilan unsur tata letak pada kulit muka, belakang, dan punggung itu memiliki irama yang konsisten, ya. Jadi ada kesesuaian dalam penempatan unsur tata letaknya. Judulnya sama, rona-rona hurufnya, pemilihan hurufnya itu sama, gitu ya. Kemudian yang kedua itu penampilan pusat pandang yang baik. Ya, ini sebagai daya tarik awal itu ditentukan oleh ketepatan dalam menetapkan unsur desain yang ditonjolkan itu apa gitu ya. Sehingga tampilan teks dan ilustrasinya itu terlihat seimbang begitu. Kemudian berikutnya komposisi dan ukuran unsur tata letak yang berupa judul, pengarang, ilustrasi, logo dan seterusnya itu proporsional, seimbang dan seirama dengan tata letak. Jadi nanti ada keseimbangan antara unsur judul pengarang tadi ya, unsur tata letaknya dengan unsur ukuran tata letak. Jadi seperti tipografi, ilustrasi, kotak, lingkaran, dan unsur dekoratif yang lainnya itu nanti seimbang. Lalu untuk warna ya, warna unsur tata letak itu harmonis. Lalu menempatkan unsur tata letak secara konsisten. Jadi kalau misalnya dalam satu buku ya, satu seri buku itu ya antara tipografi, polanya, iramanya ya itu sejenis gitu ya. Kemudian untuk isi ya, isi buku ini kita lihat dari 3 hal ya. Yang pertama adalah keharmonisan tata letak isi buku ya. Tata letaknya itu konsisten ya, penempatan unsur tata letaknya konsisten berdasarkan pola. Jadi kalau mau yang simetris ya simetris sampai akhir, kalau asimetris ya asimetris sampai akhir seperti itu. Kemudian spasi antar paragraf itu jelas sehingga mata tidak lelah. Kemudian penempatan judul bab itu setara ya. Kemudian ini ya bidang cetak dan margin itu proporsional, spasi dan ilustrasi sesuai, kemudian marginnya itu kan antara halaman kanan dan kiri itu proporsional juga sama ya. Kemudian kesesuaian bentuk, warna, ukuran, nah itu tadi seragam. Terus unsur letaknya lengkap, ada judul bab, subnya, angkanya, ilustrasi, ya, keterangan gambar, kemudian ada ruang putih juga. Artinya ini ruang putih itu ini ya seperti ini loh. Nah, dalam Anda menulis di Word juga ada ruang putih. Nah, ruang putih juga tetap dibutuhkan gitu. Kemudian untuk pemahaman sendiri diharapkan penggunaan tata letak itu bisa menempatkan hiasan atau ilustrasi itu sebagai latar belakang yang tidak mengganggu judul, teks, dan juga halaman.
Lalu penempatan judul, subjudul, ilustrasi, dan juga keterangan gambar itu tidak mengganggu pemahaman pembaca. Ya, jadi jangan tumpang tindih, tapi saling melengkapi satu sama lain. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi yang bisa Anda cermati ya. Ini kayaknya kan ramai nih, ya kan, penuh tulisan, gambarnya juga ditumpuk-tumpuk. Tapi kan kalau kita lihat, walaupun bentuknya asimetris seperti ini, tapi kan ini bagus seperti itu ya. Artinya memang bentuk sebuah cover majalah ya memang seperti ini, artinya ada nama majalahnya, iya kan. Kemudian ini ya ada slogannya, misalnya majalah remaja kekal nomor 1 di pasaran, nah seperti itu. Kemudian tagline-nya apa, keterangan waktu, ini edisinya ya, kemudian ada subhead-nya ya, ini deck. Nah, deck keterangan ini ya, decknya ini keterangan, kemudian headline itu beritanya yang utama ini, Syahdunya Ramadan ya, seharusnya tanpa H ini ya. Kemudian ada subhead yang kedua, ada running head-nya ya. Kemudian ini misalnya terletak di dalam sebuah majalah, nih lihat ini juga asimetris ya, artinya antara kanan dan kiri walaupun beda, tapi ini kan serasi seperti itu loh. Bisa Anda lihat kan tidak membosankan tapi juga tidak norak gitu. Nah, ini kan juga misalnya bentuknya menggunakan lingkaran, maka di sini juga unsurnya juga menggunakan lingkaran. Ini juga menggunakan unsurnya lingkaran. Artinya ada keserasian seperti itu, keseragaman bentuk. Ini kalau misalnya contoh yang untuk ragam koran ya, ramai, ini ada nama korannya, ini sub-sub apa sih? Sub dari beritanya gitu ya, ini sub-sub judulnya. Nanti kalau bisa diklik kelihatan semuanya gitu. Nah, ini beda lagi kalau kita ingin menulis novel ya. Kalau novel kan kita tidak membutuhkan gambar ataupun foto. Tapi biasanya main layout-nya itu di sub-sub babnya. Jadi misalnya ini pemilihan hurufnya itu harus konsisten, seragam pada masing-masing subbab. Kemudian misalnya ini ya ada gambar pendukung ya, ini ilustrasi atau artworks yang pendukungnya itu misalnya seperti ini. Nanti setiap subbab juga seperti ini. Misalnya artworks di halamannya begini ya, berarti nanti setiap halaman juga seperti ini begitu ya. Nah, ini misalnya desain layout untuk buku pelajaran itu juga memiliki keseragaman ya. Kalau untuk buku pelajaran mungkin lebih banyak ke artworks-nya juga. Jadi misalnya unsur-unsur seperti kotak, lingkaran yang untuk menandai pentingnya subjudul begitu. Agar anak-anak lebih tertarik juga. Gitu ya. Baik, demikian semoga bisa dimengerti. Mohon maaf terjadi beberapa gangguan ya ketika tadi saya merekam materi. Semoga Anda semua berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.